Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, banyak rezeki. Baik, untuk praktikum pada hari ini mata kuliah desain grafis. Untuk yang pertama kali kita akan mengenalkan tentang software CorelDRAW, ya. Nah, di sini saya punya dua ya, X7 sama 2019 ya. Dulu pakai X7, sekarang sudah update pakai 2019. Ini tampilannya ya. Nah, kenapa pakai yang 2019? Ya, alasan yang pertama, IT itu update ya. Sehingga fasilitas ya dan fungsi-fungsinya mungkin sudah ada penambahan. Yang kedua, menurut saya versi 2019 cracknya mudah ya, tapi ini nggak perlu disampaikan nggak perlu dipublikasikan ya. Cracknya mudah daripada X8. X8 saya pernah install juga beberapa kali, dia update otomatis, akhirnya menjadi trial. Nah, ini 2019 ya, alhamdulillah sampai saat ini aman ya, sudah sekitar 1 semesteran mungkin ya, sekitar 6 bulanan lebih. Nah, baik, kita mulai untuk pada praktikum hari ini tampilan CorelDRAW-nya ya. Kalau secara detail saya jelaskan di modul saya atau di buku saya juga ada tentang CorelDRAW. Nah, kita mulai yang pertama, kita bisa klik file, new, membuat dokumen baru. Nanti saya akan membuat dokumen dengan nama stempel. Jadi praktikum pertama saya akan buat, kita akan membuat sebuah stempel yang simpel dulu aja. Yang paling penting saudara tahu tentang beberapa perintah ya, konsep dasarnya ya. Kita pakai yang landscape, kemudian kita pilih OK ya. A4 ya, tadi background-nya A4 ya. OK, kita ganti ya. Ini kalau landscape, ini portrait, nanti dia menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Corel. Nah, Corel ini bagian atas ini ada menu ya. Kemudian ini ada toolbar ya. Ada menu bar, ada toolbar, kemudian ada standar toolbar ya, ini namanya standar toolbar. Kemudian ada property bar ya, ini A4 ini namanya adalah property bar. Kemudian ada rule, penggaris ya, ini ya. Rule, nah ini adalah penggaris dari atas, dari kiri ya. Ini kalau kita butuh sesuatu kita bisa menggunakan ini. Menghapusnya juga tinggal diklik delete ya, klik delete ya, klik delete. Nah, ini adalah rule. Kemudian di sebelah kiri ada toolbox. Nah, ini toolbox ini nanti adalah peralatan yang akan kita gunakan. Ini banyak sekali, nggak mungkin saya jelaskan satu-satu. Ada pick tool, kemudian ada shape tool, ada crop tool, ada zoom. Yang sering nanti mungkin kita gunakan ini ya, untuk menyeleksi ya, pick tool. Kemudian nanti ini bentuk rectangle tool, kemudian ellipse tool nanti akan kita gunakan. Kemudian ini text tool, ini nanti juga akan kita gunakan. Ada lagi pen tool ya, pen nanti juga akan kita gunakan. Kemudian ini apa ini, drop shadow, ini nanti juga akan kita gunakan. Transparansi ini nanti juga akan kita gunakan. Kemudian interaktif fill tool nanti juga akan kita gunakan ya, tentunya dengan yang lainnya ya. Itu untuk pengenalan sekilas, jadi nggak saya jelaskan secara detail. Nah, praktikum hari ini saya akan membuat sebuah stempel. Stempelnya berbentuk lingkaran ya, stempelnya berbentuk lingkaran. Saya klik ellipse tool. Jadi ini kalau kita buat ellipse tool seperti ini, tidak rata. Kalau kepingin diameternya sama, kita bisa tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian kita lakukan drag. Nah, ini pasti diameternya sama. Lihatnya di sini ya, di lebar sama panjangnya. Nah, ini diameternya pasti sama ya. Kalau menghapus, ini tinggal diklik, nah, ini dihapus ya. Nah, di Corel ini kalau kita buat kotak ya, kita buat kotak,
Untuk menyeleksi kita pakainya pick tool. Nah, ini seleksi. Untuk memindah ini pick tool. Ini kalau kita klik berarti ada apa ya? Kotak kecil sejumlah 8 ya. Jumlah 8. Ini artinya objek ini adalah aktif. Nah, ini bedanya Corel ya. Ini meskipun lembar kerja kita gunakan di luarnya juga bisa. Nah, ini Corel. Kemudian kalau kita klik 2 kali nanti menjadi rotate. Nah, ini nanti artinya objeknya bisa kita putar. Nah, ini. Nah, kita juga bisa menentukan derajatnya ya di sini ya. Oke. Kita buat lingkaran ya, kita buat lingkaran. Kemudian lingkaran ini ukurannya nanti kita akan buat 3. Ukurannya saya buat menjadi 23. 23. Lebar, panjangnya juga 23. Zoomnya ini 46%, supaya bisa ke objek semua bisa kita gunakan tombol to fit. Nah, ini. Ya. Untuk memberi warna bagaimana? Untuk memberi warna kita bisa klik kiri di palet warna. Sebelah kanan ini palet warna. Kalau saya klik ya. Klik kiri ya, itu untuk warna. Misalnya saya kasih warna merah ya. Itu untuk apa? Untuk warnanya. Kemudian kalau kita memberikan warna garis, ini misalkan garisnya saya buat tebal ya. Nah, itu garisnya tebal kan? Garisnya saya kasih warna, misalnya warnanya biru, klik kanan. Jadi klik kiri untuk objek, klik kanannya adalah untuk line atau gambar atau garisnya. Nah, ini kalau non berarti nggak ada ya. Tadi ukurannya berapa? Misalnya 0,25. Nah, seperti ini. Ya. Oke, itu adalah cara pembelian warna. Saya undo ya. Nah, oke. Nah, di sini garisnya saya kasih warna biru, klik kanan. Kemudian objeknya yang ada fieldnya ini tidak saya kasih warna. Untuk tidak memberikan warna, kita bisa gunakan tombol ini ya, tombol slash. Klik kiri di slash. Kalau di X7 itu nanti jadinya silang ya. Tapi kalau ini 2019 sudah menggunakan seperti ini. Ya, dan menggunakan seperti ini. Oke, kemudian lingkaran ini ya, lingkaran ini akan kita copy menjadi 3. Ukurannya juga berbeda-beda. Ya. Cara ngopi bisa saudara Ctrl C, Ctrl V bisa, atau plus juga bisa, atau Ctrl D. Ini coba saya gunakan Ctrl D. Nah, ini jadi tercopy. Ya. Nah, yang kedua, ini ukurannya nanti akan saya buat menjadi ukuran 35. Ya, ukuran dari ini bukan 23 tapi adalah 35. Ini juga 35. Nah, dia lebih besar ya. Kemudian saya copy lagi, Ctrl D. Ini akan saya buat ukurannya menjadi 36. 36. Ya. Ukurannya 36. Nah, saya enter ya. Nah, kemudian 1 feet aja. Yang paling besar ini, jadi ini nanti saya kasih nama biar mudah. Ini lingkaran kecil, lingkaran sedang, sama ini lingkaran besar. Lingkaran besarnya untuk garisnya saya ubah menjadi dari 0,2 menjadi 0,5. Nah, dia nanti lebih tebal. Untuk bentuk garisnya lebih tebal. Oke, selanjutnya saya akan memberikan nama ya. Jadi ini kan masing-masing objek. Kalau saudara lihat di objek ini ya. Ini kalau nggak ada bagaimana untuk menampilkannya? Ini kan semula nggak ada. Saudara bisa klik window, kemudian pilih Docker, kemudian dicentang di objek. Nah, ini kalau ini hilang ya. Menampilkan lagi window, Docker, objek. Nah, tampil ya. Nah, kalau kita lihat di sini layar 1 ini ada elips, elips, elips. Kenapa nanti kita kasih nama, nanti akan kita lihat fungsinya ya. Ini ketika kita klik ini yang aktif adalah lingkaran kecil. Ketika ini adalah lingkaran sedang, lingkaran besar. Oke, kita kasih nama. Ini kita klik kanan.
rename, saya kasih nama misalnya ini lingkaran kecil ya. Kemudian yang ini klik kanan, rename lingkaran sedang. Yang atas klik kanan, rename, kasih nama lingkaran besar ya. Kita sudah punya 3 objek ya, 3 objek ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa seleksi ya, kita bisa seleksi objek ini ya. Kita seleksi tinggal di blok ya, blok pakai pick tool, blok seperti ini bisa terseleksi ya. Atau dari sini ini ya, dari sini Ctrl A juga bisa ya, atau pakai Ctrl ini, tekan Ctrl, klik lingkaran sedang, lingkaran kecil juga bisa, semua ya. Nah, ini bisa kita gabung, paling cepat kita gunakan P. Ya, saya ulangi ya. Semula dari sini ya, di blok kemudian tekan tombol P. P papa ya. Nah, otomatis dia akan gabung di posisi di tengah-tengah objek. Itu yang pertama. Yang kedua, saya undo. Yang kedua, saya zoom ya. Kita bisa gunakan ini di blok. Kita bisa gunakan tombol C, Charlie. C, artinya dia center ya. Center secara vertikal, dan E itu adalah horizontal atau dibalik ya. Nah, ini juga sama. Ini kalau to fit, nah ini juga sama. Ya, ini juga sama. Bedanya apa dengan kita gunakan tombol P? Bedanya kalau ini di lokasi yang diinginkan, kalau yang P otomatis dia posisinya ada di tengah-tengah dari objek. Sama saja ya. Nanti kapan kita gunakan tombol C, tombol E, kapan kita gunakan tombol P ya. Oke, objeknya seperti ini. Kita sudah berhasil membuat objek dari 3 menjadi 1. Ini lebih mudah daripada kita menggabungkan. Kalau menggabungkan kan susah ya. Ini menggeser-gesernya supaya jadi posisi tengah kan susah ya. Nah, ini kan susah. Ya paling cepat ya ini di blok, Ctrl A, C, E. Ya, cepat. Oke, kemudian saya akan menuliskan teks di sini. Saya akan tuliskan teks, nanti teksnya itu melingkar. Ya, melingkar atas, melingkar bawah, sama tengah. Nah, caranya bagaimana? Saya butuh garis bantu dulu ya. Garis bantu ini saya geser ke bawah. Di sini kira-kira. Saya tambahkan lagi. Kira-kira di sini. Ya. Oke, saya butuh teks. Pakai teks tool. Arial. Ukurannya 12 misalnya ya. Atau nanti coba kita fontnya saya ganti ya. Saya ganti menjadi impact misalnya. Tuh, mana tadi? A impact ya. Impact ukurannya 12. Atau kalau enggak ya sama ya. Impact 24 kita buat 12. Oke, kita tuliskan di sini PT Yoyon Indo Semoyo. Satu aja ya. Saya kasih warna biru ya. Garisnya di klik kanan hilang ya. Nah, PT Yoyon Indo Semoyo. Nah, ini sudah punya ini. Nanti saya buat melingkar. Kemudian saya copy biar lebih cepat. Oh, garisnya mana tadi yang satu? Ini ya, saya tambahkan ya. Nah, ini. Ctrl D enggak apa-apa ya. Ctrl D lagi. Oke, saya ubah tulisannya. Text toolnya ini menjadi yes. Kemudian ini menjadi Semarang. Oke. Sudah saya klik. Nah, ini PT Yoyon Indo Semoyo itu nanti akan saya buat melingkar ke sini. Dia nanti tulisannya melingkar dari arah sini. Caranya teks ini supaya kita buat menjadi melingkar, kita bisa pilih menu teks. Klik menu teks, kemudian pilih fit text to pad. Diklik. Nah, otomatis kalau di luar, nah seperti ini ya. Di luar
kotak, di luar lingkaran. Kalau di dalam ya kita tinggal klik di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, klik OK. Nah, jadi ya. Kemudian supaya dia bisa ke bawah, kita tinggal klik ini ya, tag backslide ya. Nah, kita tinggal klik. Nah, kira-kira dia menyentuh dari objek ini. Sudah. Kemudian yang bawah, Semarang juga sama. Text, fit text to pad. Mana tadi? Nah, ini. Kita taruh ke bawah. Sini ya. Oke. Nah, cuma permasalahannya ini tulisannya beda ya. Harusnya S-nya nanti di depan sini. Caranya kita balik. Untuk membaliknya, kita butuh namanya mirror text vertically. Kita klik mirror text vertically. Dibalik ya. Kemudian kita pilih yang kedua mirror text horizontally, ada di sini menunya ya. Yang ada garis kuningnya ini ya. Ini. Oke, kalau sudah baru kita geser ke bawah. Kemudian kita perlebar. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Oke. Itu untuk tulisannya ya, kita sudah bisa tulisan melengkung ya. Kemudian juga melengkungnya kita balik. Nah, sekarang berikutnya batas ini ya, sampai sini, ini nanti akan kita potong. Kita potong. Nah, sebelum saya motong, saya ilustrasikan dulu di sini. Ini lingkaran, ini contohnya ya. Ini nanti lingkaran-lingkaran kecil. Kemudian ada kotak. Ada kotak. Nah, dua objek ini saya blok, rectangle, kemudian saya pakai Ctrl ellipse. Saya blok ya. Dua objek terseleksi, kemudian saya pilih pick tool. Nah, di sini ada namanya tombol, yaitu tombol trim. Klik. Nah, bedanya apa? Ini saya hapus. Nah, dia nanti objeknya terpotong istilahnya mengenai dari objek yang kita buat. Jadi nanti lingkaran kecil ini akan kita potong seperti ini. Ya, itu. Syaratnya kita bisa menggunakan trim itu harus ada dua objek yang terseleksi. Ya, saya hapus. Oke, ini saya letakkan di sini. Saya perlebar ya, saya perlebar. Ini ya. Nah, rectangle sama lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil di sini ya. Nah, ini perhatikan ya, rectangle, saya tekan Ctrl seperti ini. Sudah, kemudian saya tekan tombol trim. Nah, oke, rectangle-nya dihilangkan. Berhasil ya, delete. Nah, bentuknya seperti ini. Sehingga yes ini baru kita geser. Nah, kita perlebar misalnya. Ya. Ini kalau misalkan 3,7 ya. Ya, ini misalnya. Oke, tampilannya seperti itu. Kalau sudah garisnya, kalau tidak perlu ya kita klik, delete, klik, delete ya. Kemudian kita tambahkan mungkin smile misalnya. Smile itu di mana? Di common shape kalau nggak salah ya. Nah, ini ada tuh di atas. Nah, ada gambar smile. Kita letakkan di sini smile-nya. Nah, saya kasih warna kuning, garisnya biru, klik kanan. Nah, misalnya di sini. Ya, kalau kurang kecil tinggal diperkecil aja. Nah, seperti ini. Kita copy, Ctrl D, dia lokasinya di sebelah kanan. Ya, seperti ini. Biar pas ya, kita blok ya. Ini sama ini kita blok, tekan tombol E. Ya, nanti dia untuk ukuran horizontalnya sama. Kalau C vertikalnya sama ya. Oke, sudah jadi ya. Sudah jadi. Kemudian kalau mau nyimpan kita tinggal klik tombol save. Nah, stempel misalkan saya kasih nama stempel 2 misalnya. Nah, yang perlu saudara perhatikan bahwa ketika kita menyimpan,
yang paling penting saudara perhatikan versinya. Kalau saya pakai 2019, berarti versinya versi 21. Kenapa? Karena nanti ketika file ini dibuka di versi di bawahnya pasti nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, kalau supaya bisa dibuka, ya harus, biasanya percetakan masih menggunakan 7 saat ini ya, tapi nggak tahu. Mungkin ya, sudah ada yang banyak yang 2019. Biasanya kita turunkan dulu. Ini kita turunkan, X7 itu ada di 17. Baru nanti dia bisa dibuka di 17 bisa, 2019 bisa. Prinsipnya, semakin tinggi versinya harus semakin tinggi softwarenya. Jadi, file X7, X4, X3 itu dibuka di 2019 bisa. Tapi file 2019 dibuka di bawahnya belum tentu bisa. Kebanyakannya tidak bisa. Ya. Nah, ini diturunkan misalnya. Ya, turunkan 17. Berarti ini dia nanti akan bisa dibuka di versi 2000. X7, tinggal diklik tombol save. Ya. Nah, kemudian untuk menjadikan jadi gambar atau jadi JPG, ya, kita tinggal blok Ctrl A, kita bisa klik file, kemudian pilih export. Ya. Nah, ini kita ganti, menjadi tipe JPG, bitmap ya. Kemudian ini kalau di select only ya, misalnya ada objeknya banyak, yang kita select aja misalnya ya. Kemudian di download aja atau dokumen ya, download ya, kemudian sekali tombol export. Nah, tampilannya seperti itu. Kita bisa tentukan termasuk custom atau high quality. Ini berarti ukurannya lebih besar ya. Kemudian klik tombol OK ya. Itu kalau kita buka di sini, di download stempelnya. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, gimana menjadikan PNG? PNG itu putih-putihnya nanti nggak ada ya. Putih-putihnya nanti nggak ada. Caranya gimana? Ya sama. Di sini, mana tadi? Ini ya. Ini kita blok, kemudian kita file, export, atau Ctrl E. Nah, ini JPG-nya kita ganti menjadi PNG, Portable Network Graphic. Ya. Namanya stempel 2, selected only, export. Nah, nanti seperti ini ya, nggak ada putih-putihnya ya. Tinggal misalkan berapa, 24 bit misalnya ya. Oke. Nah, ini nanti sudah ada file, mana tadi, cari refresh ya. Nah, stempel ini ya, stempel 2 PNG. Nah, ini nggak ada putih-putih. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di Google Classroom ya, atau bisa menghubungi saya. Ya, saya kira cukup. Sebelum saya akhiri, yang paling penting untuk mendesain bagus, saudara, kuncinya sering latihan ya. Kalau nggak sering latihan ya, saya sering latihan. Kalau nggak sering latihan ya nggak bisa mendesain bagus. Saya kira cukup. Tetap stay at home ya. Jangan keluar kalau nggak perlu-perlu. Berdoa semoga pandemi ini, musibah ini segera berakhir ya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan ya, kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.